Hai, selamat datang di podcast Nostalgia. Hai, kalian semua. Kembali lagi bersama gue Wicak yang masih bercerita tentang masa lalu yang seru-seru. Dan pastinya bisa membuat kita bernostalgia. Gimana kalian puasanya? Udah masuk pertengahan bulan Ramadan nih. Masa-masa rawan buat batal puasa. Terus masa-masanya warteg rame di siang hari yang masih tetap dengan kakinya aja yang kelihatan. Tapi mudah-mudahan kalian semua yang ngejalanin puasa bisa kuat terus ya. Karena masih bulan Ramadan, saat ini gua akan coba mengingat-ingat lagi memori-memori dulu di masa kecil pas bulan puasa. Kalian pernah gak sih ngalamin punya buku catatan Ramadan? Biasanya dulu ada pas zaman SD. Jadi buku catatan itu dikasih sama sekolah buat nyatetin kegiatan kita selama sebulan full pas Ramadan. Terus buku itu dikasih sama guru agama kita di sekolah dan nanti bilangnya dinilai hasilnya. Terus bisa nambahin nilai mata pelajaran agama Islam kalian. Gue lupa detail kolomnya apa aja. Tapi yang gue inget banget itu ada kolom yang dimana kita disuruh nyatet ceramah sholat tarawih di masjid. Kita disuruh nyatet nama imamnya siapa, nama penceramahnya siapa, terus isi ceramahnya ngebahas tentang apa. Sama kalau nggak salah disuruh minta paraf atau tanda tangannya juga deh. Dari kalian yang lagi dengerin gue saat ini, pasti ada kan yang mengalami masa-masa itu. Kalau gue dulu pribadi pernah ngalaminnya juga. Dan seinget gue, yang gue isi ya pas awal-awal puasa doang. Selebihnya kosong. Ya, namanya masih anak kecil. Kalau menurut gua masih sah-sah aja. Yang semangat tarawihnya pas awal-awal puasa doang. Kalau zaman sekarang masih ada gak sih yang kayak gitu? Yang masih dapat buku catatan bulan puasa dari sekolah? Mudah-mudahan masih ada ya. Karena menurut gue buku catatan itu sebenarnya bagus untuk pembelajaran tentang agama. Jadi tujuannya ngebuat kita bisa fokus ibadah selama sebulan full. Ya, pokoknya tujuannya supaya pengetahuan kita tentang agama semakin bertambah deh. Kalau dibilang efektif apa enggak menggunakan buku catatan itu, sebenarnya kurang efektif. Tapi kan itu salah satu metode pembelajaran supaya kita bisa rajin ibadahnya. Terus biasanya ada
hafalan surat apa aja yang udah kita hafal. Biasanya surat-surat pendek gitu. Ada juga catatan kita baca Al-Quran selama sebulan full. Pokoknya pas bulan puasa. Dan masih banyak lainnya. Pas zaman buku catatan itu berada, biasanya kita kalau sholat tarawih di masjid, buku itu kita bawa-bawa buat ngisi tentang ceramahnya. Ada juga yang kalau anaknya niat, dia bisa ngejar-ngejar tanda tangan atau parafnya imam atau penceramah setelah tarawih berakhir. Gue pribadi sih gak pernah ngelakuin itu seingat gue. Yang gue inget ngejar tanda tangan ya tanda tangan dosen pembimbing gue dulu. Mungkin hal seru dengan buku catatan itu adalah pada saat kita membanding-bandingkan catatan kita dengan teman-teman kita. Ada yang emang rajin banget anaknya, sampai full semua dicatat. Sampai bukunya itu lusuh, lecek karena sering digunain. Ada juga yang sebaliknya, benar-benar kosong. Bahkan saking kosongnya sampai bukunya masih bersih dan rapih karena gak pernah digunain sama sekali. Atau ada juga yang diantara itu, gak rajin banget, tapi gak kosong juga, di tengah-tengah pokoknya. Nah, yang terakhir itu kayaknya gue dulu kayak gitu. Kalau kalian gimana? Termasuk ke anak yang rajin nyatet di buku itu? Atau yang gak sama sekali gunain dan bukunya tetap bersih? Atau kayak gue, rajin juga enggak, kosong juga enggak, ya biasa aja, tetap ada catatannya sedikit. Mau kalian yang mana? Tetap aja, kalau sekarang kita ingat-ingat lagi pas momen itu, pasti seru. Banyak banget hal-hal seru pas bulan puasa pada masa lalu yang udah kita lewati. Banyak yang udah hilang tradisi pada masa kecil dulu. Tapi masih banyak juga tradisi pada saat bulan puasa yang sampai saat ini masih bertahan. Kayak misalnya tradisi bangunin sahur. Kebanyakan yang bangunin sahur itu ya anak-anak kecil dengan beragam kreativitas cara mereka buat ngebangunin sahur. Untuk hal itu gue akan bahas di episode selanjutnya ya. Jadi tungguin terus episode-episode selanjutnya yang akan membuat kalian bernostalgia dengan masa-masa indah dulu. Selamat bernostalgia kalian semua.